Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Review pertandingan Brentford menghadapi Manchester United. Skor kita sudah tahu semuanya ya, 1-3. Langsung aja dimulai dari formasi atau komposisi ya. Ini ada yang mengejutkan, Diogo Dalot dan juga Mason Greenwood yang sebelum pertandingan dikabarkan sebenarnya tidak tersedia untuk pertandingan kali ini, tapi justru bisa bermain dan bahkan bermain dari awal ya. Lalu McTominay, Fred, Bruno ini mengisi lini tengah. Kalau di beberapa website ini disebutkan kalau Manchester United bermain dengan 4-2-3-1. Tapi menurut gua ringan amatiran ini justru bermain lebih ke 4-3-3 atau 4-1-4-1 ketika bertahan ya. Dengan Scott McTominay ini sebagai jangkar. Maguire cadangan lagi. Elanga start lagi. Ada Cristiano Ronaldo bermain ya, tapi kaptennya adalah Bruno Fernandes. Dan Bruno ini telah menjadi kapten di 2 pertandingan secara berurutan. Setelah sebelumnya kan menghadapi Aston Villa kalau tidak salah juga Bruno Fernandes ya. Kejutan lainnya adalah Anthony Martial yang kali ini berada di bangku cadangan. Langsung aja 10 menit awal ini Manchester United menurut gua ya, 10 menit awal ini bermain cukup rapi. Di belakang, tengah, serta depan. Aliran bola ini cukup lancar, passing serta pergerakan pemain ini cukup bagus. Berusaha langsung mengambil inisiatif dan juga berusaha untuk mengontrol pertandingan. Build up serangan itu lebih banyak dari sisi kiri. Tapi setelahnya justru Brentford yang dapat peluang duluan ya di menit ke-12. Berawal dari bola lepas di tengah, serangan balik cepat dari Brentford ini beruntung David De Gea masih bisa memblok tendangannya, dan selama 2 menit setelahnya itu Brentford dapat beberapa momentum bagus secara beruntun ya. Manchester United betul-betul dalam tekanan. 20 menit awal ini walau menguasai possession, tapi Manchester United ini susah masuk ke sepertiga Brentford ya. Kenapa? Karena menurut gua end passing itu jelek. Pergerakan tanpa bola itu juga jarang, dan penetrasi juga jarang. Selain itu memang Brentford ini juga bertahan dengan sangat rapat, bagus, serta disiplin ya. Positioning dari back tengahnya ini cukup bagus kalau gue nilai dalam memotong end passing dari para pemain Manchester United. Dan setelah 20 menit awal ini perbandingan shotnya itu 5 berbanding 25 bagi Brentford dan 2 bagi Manchester United. Brentford ini kalau gue nilai ya, mereka ini menunggu di belakang sambil menunggu kesalahan dari para pemain Manchester United yang mereka gunakan untuk build up serangan balik cepat dengan 3 pemain di depan yang betul-betul bersiap ya untuk melancarkan serangan balik dengan cukup cepat. Dan karena jarak yang menurut gua cukup renggang terutama di defense Manchester United ini membuat Brentford ini cukup leluasa untuk menyusun serangan balik, bahkan serangan baliknya akhirnya menjadi berbahaya ya. Di menit ke-31, lagi-lagi dari skema serangan balik cepat, Brentford nyaris beruntung De Gea melakukan penyelamatan, melakukan save. Ini disebabkan oleh transisi Manchester United dari menyerang ke bertahan ini cukup lambat. Kalau menurut gue babak pertama ini Manchester United main di bawah standar, kualitas passing lagi-lagi jelek ya. Pergerakan kurang, jarak tengah ke depan dan tengah ke belakang ini cukup renggang. Dan ada space di sana yang sering dimanfaatkan oleh pemain Brentford yang memang mereka mengandalkan serangan balik cepat. Bagaimana cara mengandalkannya? Yaitu tadi mereka memanfaatkan space kosong ini untuk diberikan bola daerah untuk pemain-pemain depannya ini, terutama 3 pemain depannya ya atau 2 ini beradu kecepatan dengan pemain belakang Manchester United. Terlihat Manchester United sendiri ini cenderung menumpuk pemainnya di tengah ya. Ini gue ada screenshot dari SofaScore ini. Bagaimana positioning pemain Manchester United di babak pertama bisa dilihat sangat menumpuk sekali di tengah ya. Dan menurut gue dari seluruh pemain di babak pertama ini praktis hanya David De Gea yang tampil cukup bagus. Yang lainnya menurut gue so-so atau bahkan jelek ya penampilannya di babak pertama. Statistik di babak pertama ini, ball possession Manchester United 68% berbanding 32%, tapi total shots-nya Brentford ini 8 berbanding 4 dengan Manchester United. Jadi kebalikannya, walaupun possession Manchester United ini menguasai, tapi ternyata peluang
justru diciptakan lebih banyak oleh Brentford. Dan Manchester United sekali lagi di babak pertama ini beruntung David De Gea menyelamatkan gawang bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali ya, bahkan lebih dari itu. 3 kali dicatat ini big chances-nya, dan ya bisa diselamatkan oleh David De Gea sehingga babak pertama berakhir dengan 0-0. Di babak kedua, dalam 5 menit masing-masing ini, di 5 menit awal ya, masing-masing langsung mendapatkan masing-masing satu peluang. Sundulan Cristiano Ronaldo kalau tidak salah yang mengenai Mistar, dan serangan balik Brentford ini juga berhasil di-save oleh David De Gea. Lagi-lagi David De Gea ya. Manchester United terkesan main lebih agresif di 5 menit awal dengan cara menaikkan tempo ketika mereka memegang bola. Tapi lagi-lagi kualitas passing yang gua nilai ini masih belum bagus ya. Di menit ke-54 umpan lambung direct dari Fred ke Elanga berhasil diselesaikan Elanga setelah dia ini lepas dari pengawalan pemain belakang Brentford, sehingga dia langsung berhadapan dengan kiper dan mampu mengelabui kiper. Ini adalah assist Fred di 2 pertandingan secara beruntun. Luar biasa juga Fred ini ya. Dan 0-1 bagi Manchester United. Di menit ke-56 ada shot di luar kotak penalti dari Scott McTominay, berhasil di-save dari kiper Brentford. Dan menurut gua tendangan jarak jauh seperti inilah yang tidak dilakukan oleh Manchester United di babak pertama ketika mereka ini cukup sulit untuk menembus pertahanan ketat dari Brentford, karena tendangan jarak jauh ini kan bisa dijadikan solusi sebenarnya untuk membongkar pertahanan yang cukup rapat. Setelahnya, Brentford ini justru berani naik pressingnya dalam melakukan pressing. Manchester United kesulitan control possession. Serangan Brentford ini frekuensinya jadi naik ya. Kuantitasnya semakin naik. Dan ini sebenarnya membuka peluang Manchester United untuk bisa melakukan serangan balik dengan cepat. Lewat skema build up dari McTominay, bola direct ke Cristiano Ronaldo akhirnya dibelokkan dengan dada. Bruno yang melakukan solo run from behind ini memberikan assist ke Mason Greenwood, dan Mason Greenwood menceploskan bola ke gawang yang sudah sangat mudah sekali ya di menit ke-62 ini. 0-2 bagi Manchester United. Brentford setelahnya kembali pegang kendali possession karena ya mereka berusaha untuk mengejar ketertinggalan setelah 0-2 ya, tuan rumah lagi. Dan Manchester United gantian yang menunggu di belakang. Dan ini menurut gue situasinya sama kayak ketika Manchester United menghadapi Aston Villa. Artinya kedudukan sama-sama 0-2. Dan di menit ke-70 Cristiano Ronaldo dan Mason Greenwood ini keluar diganti oleh Maguire dan juga Marcus Rashford. Pada saat pergantian tuh terlihat Cristiano Ronaldo ini tidak cukup senang ya, tidak cukup puas dengan pergantian yang dilakukan. Tapi gue melihat inilah ada perubahan keputusan dari Rangnick ya, kalau dibandingkan dengan keadaan ketika menghadapi Aston Villa. Praktis setelah Harry Maguire masuk, Manchester United ini bermain dengan 3 back dengan maksud untuk lebih safe ya, dan ya otomatis bermain lebih defensif dengan pola 5-4-1. Di menit ke-78 melalui skema serangan balik, bola yang berhasil direbut oleh Scott McTominay diberikan ke Fred diberikan ke Bruno diberikan ke Marcus Rashford yang boom 0-3. Inilah finishing yang menurut gua lama tidak terlihat dari seorang Marcus Rashford. 0-3, gol yang menurut gua cukup penting untuk mengembalikan kepercayaan diri dari seorang Marcus Rashford ya. Ini sangat penting golnya untuk dirinya dan pastinya juga untuk tim ya. 0-3 di menit ke-84 Scott McTominay ditarik digantikan oleh Nemanja Matic, dan di menit ke-85 dari bola liar hasil skema lemparan dalam yang cukup jauh dari Brentford ini berhasil memperkecil 3-1, dan artinya apa? Tidak ada clean sheet malam ini bagi Manchester United. Ya setelah itu di menit ke-90 selesai pertandingan 1-3, 3 poin yang membuat Manchester United ini masih bisa berada di persaingan 4 besar. Di babak kedua ini possession lebih banyak dikuasai oleh Brentford, praktis terutama setelah mereka ini ketinggalan 0-2 ya. Mereka lebih pegang bola. Total shots sekali lagi mereka lebih banyak, 10 berbanding 9, tapi ada kenaikan total shots di kubu Manchester United ya. Big chances yang mereka ciptakan di babak kedua ini juga jauh lebih tajam daripada babak pertama. Dan menurut gua ya overall
permainan Manchester United di babak kedua ini lebih bagus secara kualitas umpan dan juga keberanian dalam melakukan penetrasi serta lebih variatif serangannya ya. Gerakan tanpa bola juga lebih sering, di samping jarak pemain yang menurut gua juga lebih rapat ya. Dan itu tadi penampilan Manchester United yang lebih agresif dalam melakukan duel dan ketika melakukan serangan juga lebih efisien. Dan ya hasil yang menurut gue cukup bagus, 3-1. Brentford ini seperti yang gue bilang di preview ya, ketika bermain di kandang ini sebenarnya juga sering menyulitkan tim-tim besar. Kita tahu Liverpool ditahan 3-3, Arsenal bahkan kalah 2-0, Manchester City hanya mampu menang 0-1. Itu aja gol yang diciptakan di babak pertama, sementara di babak kedua ya mereka mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit ke Manchester City. Chelsea pun juga demikian, dan Manchester United menurut gua masih belum konsisten penampilannya yang ditampilkan tadi. Artinya di babak pertama tidak bagus ya. Sekali lagi kita beruntung memiliki David De Gea, karena kalau pada saat itu sebenarnya Brentford bisa saja menciptakan 3 gol kalau menurut ringan amatiran ala gua di babak pertama. Tapi lagi-lagi David De Gea mampu menyelamatkan gawangnya, dan bukan hanya David De Gea tapi bagaimana rapatnya pertahanan dari Manchester United, karena ada beberapa bola juga kan terbentur pemain belakang Manchester United yang menyelamatkan gawang paling tidak ya. Dan di babak kedua betul gue nilai Manchester United tampil berbeda dari babak pertama, lebih bagus, kualitasnya lebih muncul, agresivitas banyak juga, lebih banyak variasi dalam membongkar pertahanan dari Brentford, dan lebih klinikal, lebih efisien serangannya, sehingga mampu menciptakan gol dari terutama golnya Elanga ya. Betul-betul skema umpan dari Fred, dia dapat peluang sepersekian, mampu diselesaikan Elanga dengan cukup baik dan cukup tepat, cukup jitu. Dengan kemenangan ini maka Manchester United saat ini masih berada di peringkat ke-7 ya, dengan nilai 35, karena Tottenham ternyata mampu menang mengatasi Leicester. Cukup dramatis juga ini kemenangan dari Tottenham ya, karena golnya tercipta di menit-menit akhir ya, 3-2 menghadapi Leicester City. Sekarang Manchester United ini berbeda 2 poin dari West Ham, tapi Manchester United masih menggenggam 1 pertandingan di tangan. Tottenham 36 masih punya 3 pertandingan di tangan bahkan ya, dibandingkan dengan West Ham. Arsenal nilainya 35 sama dengan Manchester United, tapi Arsenal masih punya 1 pertandingan di tangan. Selanjutnya menurut gue pertandingan tanggal 22 hari Sabtu besok ini ya, praktis hanya punya jeda 3 hari Manchester United ini, atau 2 hari secara jarak sebenarnya, karena kan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah bertanding lagi menghadapi West Ham United. Dan menurut gua ini partai sangat penting sekali bagi Manchester United. Kenapa? Karena West Ham ini merupakan satu di antara 1, 2, 3, 4 termasuk Manchester United yang sekarang ini sedang kejar-kejaran untuk bisa berada di peringkat keempat untuk memperebutkan tiket Liga Champions. Jadi pertandingan besok Sabtu ini sangat-sangat krusial bagi Manchester United. Tapi kurang lebih sekian dulu review pertandingan Brentford menghadapi Manchester United yang dimenangkan dengan 1-3 oleh Manchester United. Pemain terbaik kali ini ya, kalau menurut gue, versi gue, tentu saja Fred 1 assist ya kan, Bruno Fernandes pun juga bahkan 2 assist Bruno Fernandes. Tapi menurut gue pemain terbaik kali ini, menurut gue ya, man of the match adalah David De Gea. Kenapa? Karena penyelamatannya yang dilakukan di babak pertama itu cukup krusial untuk mempertahankan gawang Manchester United sehingga tidak kebobolan di babak pertama. Bahkan sebenarnya bisa lebih dari 1 kebobolannya. Tapi dan ini bisa saja mengubah jalannya pertandingan ya kalau Brentford mampu unggul di babak pertama. Tapi yang jelas ketika kedudukan 0-0 di babak kedua, Manchester United bisa lebih nyaman ya katakanlah dalam memulai babak kedua. Jadi menurut gua man of the match-nya David De Gea. Kalau teman-teman punya man of the match yang lain ataupun sama dengan gua, bisa drop di kolom komen ya. Begitupun juga kalau punya kritikan dan juga saran. Thanks for watching. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, and sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.